welcome back. Welcome back. Dengan aku Caca. Dengan aku Catherine. Di Atwell Podcast. Yes. Wow, sudah season 2. Ini udah episode 12. Wow, nggak berasa ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa ya? Hari ini mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan. Okay. Siapa yang pernah merasa aneh dilihat sebagai orang Kristen? Saya. Tuh pernah, Cak? Pernah. Oh iya? Mungkin nggak kayak orang-orang langsung bilang aneh lu atau apa, tapi mungkin kayak tau gak sih gerak-gerik orang yang kalau paham gak sih? Iya. Jadinya approach-nya kayak dia mah orang suci, dia mau iya, jadi iya. dulu kan Katolik ya, jadi dia mau jadi suster atau yang kayak gitu. Oh, kalau bercandaan Katolik gitu ya? Kayak kayak gitu. jadi suster. Oh iya sih kalau Katolik agak lebih ini ya, lebih kayak gitu iya, ya? terlihatnya kayak Aku juga sama, aku juga pernah. Walaupun dari lahir sudah Kristen ya, bingung juga. Kenapa bisa malu? Sebenarnya nggak malu yang kayak as in malu sih. Cuman kayak kalau ini pengalaman pribadi aku ya, merasa aneh sebagai orang Kristen atau kayak dilihat orang weird, dilihat orang tuh kayak beda gitu. Nah, aku tuh backgroundnya dari SD selalu sekolahnya tuh yang umum. Bukan yang kayak satu agama gitu loh. Jadi yang memang ada campur-campur. Walaupun dari SD sampai SMP itu ya sana Katolik, tapi ada yang Muslimnya, ada yang Budanya, gitu-gitulah pokoknya lah. Jadi nyampur gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau andaikan terbiasa nggak dengan yang berbeda gitu, sebenarnya aku lumayan terbiasa, ya kan? Karena sekolahnya begitu. Nah, tapi at the same time itu sampai SMA aku tuh selalu jadi, kamu tahu nggak sih kayak kalau kayak kamu nggak tahu deh. Aku langsung gitu lagi karena Caca di luar negeri, jadi kayak saya nggak tahu deh. Coba gimana coba? Cuman aku tuh dari dulu dari SMP kan rajin ya, kayak pelayanan ini itu segala macam. Jadi aku tuh selalu jadi temen yang kayak Catherine si anak gereja gitu. Oh ya paham lah. Tahu juga ya. Soalnya Caca sekolahnya kayak keren-keren gitu guys. Nah iya, aku tuh selalu kayak gitu yang kayak si Catherine si anak gereja. Nah karena dari dulu dari SMP udah tamborin, sangat standaran anak GVI. dari SMP udah tamborin, dari SD malah udah tamborin, SMP terus SMA. Jadi yang kayak kalau terus kan dulu kayak repot ya, hari Minggu ada ini, hari Sabtu ada ini, itu. Jadi kayak teman-teman tuh kayak udah tahu gitu loh kalau ngajak jalan atau apa kayak nggak bisa gue gereja, iya, aku gitu. Nah tapi dari dulu Ca, aku tuh juga tipikal anak supel aktif, yang nongkrongnya tuh juga bukan yang sama yang pendiam kalem gitu. Malah dulu geng aku di SMA namanya Kubang. Apa tuh? Kubu belakang. Tau gak sih? Yang duduknya di belakang. Iya. Aku tuh ke sekolah even bawa bantal. Bantal yang bisa masuk tangan tuh, nah di belakang. Ngakak. Iya, jadi kayak saya termasuk golongan yang agak rebel juga kok di kelas. Tapi dari dulu nggak yang pernah yang kayak dijauhin yang kayak jangan Catherine anaknya baik-baik gitu. Enggak. Jadi dari dulu ya begitu-begitu aja sih. Nah, tapi aku tuh udah lama udah lupa kan rasanya, karena kan kalau kuliah mungkin kita agak lebih mungkin udah lebih terbuka segala macam gitu kan. Baru 2 bulan lalu aku ada main paddle bareng-bareng gitu kan. Nah pas lagi makan bla bla bla, terus temen aku yang bawa aku main paddle ini tuh tiba-tiba gini kayak, iya kalau si Catherine anak gereja nih, dia tuh anaknya gereja banget. Aku kayak, wah gila udah lama ya nggak denger gitu ya. Karena terakhir tuh sekolah gitu kan. Iya kalau si Catherine tuh anak gereja nih gitu kan. Oh gitu ya. Oke. Iya ya. Saking setelah dari sekolah sampai sekarang aku mainnya juga sama anak gereja. Jadi nggak pernah digituin lagi gitu kan. Oke. Wah rindu akhirnya ke dunia luar. Iya. Nah tapi anyway menurut aku pasti kalau andaikan kita mainnya sama yang tongkrongannya sana sini pasti tuh ada momen kayak gitunya kan. Nah tapi aku sih mungkin karena aku juga orangnya lumayan oke aja, lumayan apa ya, aku juga bukan yang kayak tipikal yang kayak
mohon maaf saya tidak ini, saya bukan yang kayak gitu-gitu banget. Jadi so far sih dari dulu sampai sekarang nggak pernah sebenarnya yang dijauhin atau dikucilin yang karena kayak wah kamu terlalu bercahaya apa ya, terlalu suci untuk kita gitu. Aku sih nggak pernah sih gitu. Nah aku pernah ngobrol sama teman aku SMA, bestie aku SMA. Jadi dulu namanya juga anak SMA ya, kan mau badung-badung ya, pergi-pergi mabu, pergi-pergi apa segala macam. Dan dulu tuh seru kalau SMA, karena kayak temen aku ini dia rumahnya tuh gede, kamarnya tuh gede. Jadi kalau cewek-cewek tuh biasa nginep, ntar dandan sama kayak gitu, tau gak sih? Ya ampun, udah lama tuh nggak begitu ya. Iya. Nah tapi karena aku tuh sekolah apa sih? Kayak sekolahnya tuh hospitality gitu. Jadi anaknya agak terpapar duluan tuh dengan yang kayak gitu-gitu kan. Nah jadi kita tuh sering kayak nginep, ntar dandan, ntar pergi ke klub mana gitu. Nah aku tuh sempat nanya ke bestie aku tuh tidak pernah ikut. Tapi aku selalu diajak nginep ya. Jadi kayak aku cuma sampai dandan, habis itu mereka pergi aku tidur di rumah temen aku. Udah kayak gitu aja gitu. Tapi aku pernah nanya kayak kenapa lu selalu ngajak gue gitu? Karena aku kagak minum, kagak pergi begitu juga gitu kan. Tapi ya lu pada ajak aja, oke aja. Nah waktu itu tuh aku ingat teman aku tuh ngomong karena kayak ya karena ya udah aja gitu ya, seru-seru juga dan mungkin aku memposisikan dirinya lumayan pas. Aku juga bukan yang mau dalam tanda kutip menobatkan mereka gitu, yang kayak membuat mereka tobat gitu, enggak juga. Aku nggak tahu juga itu bener atau salah. Cuman anyway, ya I'm just there being their friends aja gitu, nggak yang gimana banget gitu. Jadi kalau weird, sudah sering dilihat weird atau dilihat agak beda, tapi nggak pernah yang ditolak sih gitu. Kamu gimana, Cak? Kalau dulu tuh aku sempat mikirnya tuh gue terlalu radikal nggak sih? Kan kadang kan orang udah kayak misalnya nih, gila lu Kristen radikal banget yang kayak banyak lah kayak apalagi kalau pas zaman di sosial media udah mulai ini tuh kayak gue terlalu kayak gitu kayak ya, apalagi kayaknya I think ada satu momen tuh dimana aku sering banget share kayak perenungan di sosial media, sering banget share cuma sih ayat Alkitab atau devotion Bible plan dan segala macam gitu tuh sampai aku mikir is this too much atau enggak gitu. Karena mungkin sama kayak Catherine gitu, dari kecil tuh di sekolah orang-orang tahu lah aku juga bergereja dan segala macam. Dulu di gereja Katolik dan segala macam. Jadi orang-orang tuh udah tahu nih anak baik-baik lah gitu. Nih pasti anak nggak pernah ngapa-ngapain lah atau apa, pokoknya udahlah yang anak suci lah gitu. Sampai jokes-jokesnya tuh yang kayak udah mendekati malaikat lalu yang kayak gitu-gitu. Sampai ya namanya anak SMA ya, kan kita mau berteman ya, itu dunianya kita anak muda tuh dulu ya nongkrong kan. Jadi ada momen-momen dimana ya anak-anak baru keluar kandang ya, mulai ya sama lah mulai ke clubbing dan segala macam. Tapi awal-awal masih diajak kan tuh, tapi kan aku menolak mulu ya, karena ya emang aku nggak into juga aja, bukan yang kenapa-napa gitu, nggak into. Tapi lama-lama kalau aku kebalikannya kamu, aku lama-lama udah nggak diajak gitu. Nah sampai akhirnya kan namanya orang nongkrong kan, ya yang pergi mulu kan mereka makin deket. Sementara aku kan jarang ikut kan. Jadinya kayak ada lah ngerasa gitu, left out, kayak ada gapnya dan segala macam. Jadi kayak ada momen-momen aku ngerasa, kok cupu nggak sih? Terlalu ngikut Tuhan nih, kayak orang cupu nggak sih? Yang kayak orang mandangnya, gue nggak asik apa ya? Kayak ada momen sedihnya tuh ada gitu, kayak aduh I wish bisa connect sama teman-teman aku lebih ya. Tapi kayak aku nggak into kayak clubbing dan minum segala macam, jadi kayak nggak mau juga gitu. Sampai akhirnya I think I realize kayak Tuhan menempatkan kita juga for a purpose juga sih. Kayak mungkin kayak seiring jalannya waktu gitu, teman-teman udah lebih besar, kita udah kuliah dan segala macam, pikiran udah lebih terbuka, jadinya mereka kalau ada masalah nyarinya aku gitu. Kayak, kunci jawabannya. Tempat curhat paling suci. Benar. Mereka jadi nyarinya ke aku gitu. Ada satu momen lucu banget. Ini aku lupa deh, ini nggak bridal shower sih, tapi pokoknya kita yang ngumpul-ngumpul, temen aku udah mau menikah, lagi kumpul, kita lagi karaokean.
biasalah karaokean pada minum-minum kan. Walaupun ini momennya mereka lagi mabok ya, ada satu anak ini lagi mabok, tapi abis itu dia mabok, karena orang mabok kan biasanya lebih jujur ya. Dia approach ke aku, dia nanya-nanya gitu kayak, gue sebenarnya pengen kenal Tuhan Yesus. Aduh, ya, lucu banget. Tapi kita lagi mabok ya, aku nggak tahu dia denger atau enggak apa yang aku ngomong, aku cuma dengerin ya, nggak yang kayak mengkristenisasi dia pada saat itu juga. Tapi lucu aja gitu, kayak jadinya my group of friends tahu where to go kalau misalnya mereka sampai struggling with faith. Saat ada kesulitan hidup, kalau kamu terlalu malu untuk cari Tuhan, carilah teman kamu yang agak deket sama Tuhan. Itu dia. Tapi iya banget. Lucu banget iya, kayak iya, lagi mabok aja, gue yang dicari buat nanya tentang Tuhan Yesus gitu. Di momen-momen kayak gitu aku kayak, oh mungkin ini kali ya kenapa gue dulu ya harus endure merasa cupu atau kayak merasa terlalu radikal lah, merasa terlalu aneh lah dengan ikut Yesus. Padahal ya kita normal-normal aja, nggak yang sampai kayak setiap orang kayak ditodong bertobat. Kita nggak yang sampai kayak gitu lah. I think cause we just really believe on the value of the truth dan kita pengen menghidupi itu gitu. Jadi sometimes karena kita ngerasanya itu berbeda banget sama teman kita bisa ngerasanya kayak, aduh ini gue pengen fit in gitu segala macam. Tapi I think as I grow up and as I get to know Jesus more, I realize that I don't have to sacrifice my value ataupun kayak meminimize the truth cuman agar aku diterima sama orang-orang gitu, karena itu nggak akan ada habisnya anyway ya kan. Iya. I think memang yang kayak kayak di Bible kan juga udah ditulis gitu ya, kayak being set apart gitu. Dan kalau andaikan sekarang kita ngerasanya, atau mungkin kayak kamu bisa ngomong kamu SMA, mungkin lebih kayak nggak apa-apa Ca, ini tuh bukan sesuatu yang aneh, ini tuh bukan sesuatu yang kayak kamu juga dikucilin atau apa, enggak. Tapi ya you know your value dan mungkin value itu berbeda gitu. Kalau di case kamu mungkin dalam tanda kutip jadinya kayak agak wah value kita berbeda, kita gak usah bareng gitu, which okay juga sebenarnya kan kalau kita udah dewasa gini udah paham. Tapi kalau waktu pada saat itu aku dan sampai hari ini aku masih adalah teman-teman yang kayak bisa dibilang mungkin yang kayak badungs gitu ya. Sampai hari ini mereka juga fine banget, tapi at the same time aku juga tetap jadi orang yang sama aja gitu. Kayak mereka tahu aja aku nongkrong nggak gas, tapi apakah aku akan minum yang gimana, mereka udah tahu enggak gitu. Maksudnya kayak biarin aja gitu. Karena mungkin karena dulu juga masih kecil gitu ya, belum bisa paham banget. Tapi kayak kalau udah gede udah tahu gitu. Kayak oh ya ini cuman beda aja gitu. Sebenarnya sih kayak gitu ya. Benar banget. And it's okay to deal with, balik lagi, it's okay to deal with differences. Dan kita juga dipanggil sama Tuhan bukan kayak Kristen berkumpul dengan orang Kristen saja gitu. Enggak lah. Justru we're called to be the light in the darkness. Bukan kita bilang teman-teman yang Badung itu darkness ya. Enggak bukan. Tapi justru kita malah jangan being set apart tuh bukan berarti kita memisahkan diri kita dari ya dunia atau dari teman-teman kita yang mungkin punya kepercayaan yang berbeda. Justru kan kita bisa berbagi value di situ kan. And I think seeing how Jesus lived his life dan bagaimana kita bisa mencontoh itu adalah ya gimana dia mengasihi orang-orang lain gitu. And I just see how my friends, at least di circle aku gitu ya, kayak bisa ngelihat oh kita bisa accept one another and kita bisa respect one another juga kok despite of the differences. Dan the way we live our life, the way we love others, show care to others di saat mereka misalnya lagi jatuh bangun dan segala macam, justru itu kita menghidupi kehidupan Kristiani gitu, mencontoh kehidupan Yesus, kita mengasihi orang-orang yang kalau misalnya di Alkitab kita lihatnya the tax collector sekalipun gitu, orang-orang yang tanda kutip mungkin dipandang orang jahat, dipandang rendah sama dunia sekitarnya gitu. Justru ya just show love even more, just be who you are. Kayak nggak perlu ya just be proud of the value that you hold on to. There's nothing wrong with that. Dan on the other side menurut aku juga ini sih sometimes kita nggak pernah tahu gitu, kayak sometimes mungkin kita the only Bible yang orang pernah baca gitu kan, atau yang orang pernah lihat gitu. Mungkin kita nggak yang berkhotbah atau bagaimana gitu kan. Karena aku juga selalu percaya you earn respect bukan dari khotbahin orang, tapi how you live, how you act,
how you meresponi sesuatu atau apa yang keluar dari mulut kamu, apa yang keluar dari hati kamu gitu, cara berpikir kamu, bukan yang kayak dikit-dikit khotbahin orang gitu, enggak juga. Bener. Nah tapi gini juga Ca, ada pandangan aku yang agak lumayan mungkin bisa dibilang agak nyebrang. Maksudnya kayak selama ini sih enggak gitu ya, cuman gini, aku juga sangat setuju tapi tetap dengan kita juga harus tetap pilih-pilih teman. Bukan berarti yang kayak gue gak mau juga gimana atau gue juga mohon maaf ya teman-teman, kan ada juga tau gak sih yang kayak saya habis dibaptis saya nggak nongkrong dulu, kan ada yang gitu juga kan. And I think itu yang suka orang lihat tuh kayak aduh aneh nih si Kristen itu tuh kayak gitu nggak sih? Iya karena ada yang kayak gitu. Nah tapi aku juga paham kayak nggak semua ya pergaulan buruk juga merusak kebiasaan baik. Nah I think disitulah kita harus minta bimbingan Roh Kudus, minta wise dari Tuhan buat tahu temenan bla 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 apa segala macem sama yang bagaimana gitu. Bener banget. Ingat episode tentang setting boundaries tuh ya? Kalau belum nonton. That's exactly where the boundaries part comes in sih. Karena kita yang tahu juga batasan diri kita kan. Kita tahu misalnya nih kita sebelum kenal Yesus, sebelum bertobat, kita tahu kita suka banget minum gitu. Tapi kita wanna stop that habit gitu. Kalau gitu, don't indulge yourself in those temptations gitu. Jadi bener banget kata Catherine, minta tuntunan Roh Kudus untuk tahu kayak tongkrongan mana yang kita istilahnya mungkin dive deeper in. We can be friends with everyone, tapi kan kita pasti punya circle-nya kita juga kan. Yesus aja punya inner circle Peter, James, and John gitu. Jadi pasti kita punya circle-nya kita sendiri yang dimana kita bisa benar-benar live our life together with these people gitu. Jadi kalau andaikan hari ini kamu merasa sebagai orang Kristen yang aneh atau yang apa segala macam, first of all kita sangat mengerti. Apalagi aku, Ca, nggak usah ngomongin aku yang dilihat aneh ya. Aku sempat melihat orang Kristen tuh aneh. Maksudnya bukan yang kayak wah gitu. Tapi lebih ke gini, ini namanya juga bocil ya dulu ya. Waktu zaman SMA, aku tuh pernah gini. Kalau dipikir-pikir, ini ada 300 orang dalam satu ruangan. Terus kayak nyanyi-nyanyi, merem, nangis-nangis, angkat tangan. Ini kalau aku jadi CCTV gitu ya, punya point of view CCTV gitu, lihat semuanya. Ya agak aneh sih. Tau gak sih? Aku sempet yang mikir, aku tuh suka yang aneh-aneh gitu kan. Oke, iya sih kayak agak gimana gitu sih gitu kan. Terus kayak lihat orang tuh yang kayak aduh, saya lagi sakit ini. Oh ya kita doakan gitu. Tuh kayak iya juga sih. Ya ke dokter dah. Maksudnya sempet ada yang masa-masa di mana kayak gitu kan. Jadi aku sangat mengerti juga kenapa orang juga bisa melihat orang Kristen tuh aneh gitu. Nah tapi kalau aku pikir-pikir sekarang mungkin lebih ke ya udah kamu tahu value kamu di mana. Kalau hari ini kamu merasa sebagai si weird Christian itu, I think just live your perbedaan joyfully dan kayak ya udah aja gitu. Iya. Cuek aja gitu. Iya sebenarnya sih ya cuek aja. Tapi panjang ya, muter-muter. Tapi memang kayak gitu sih. Yeah, I agree. I totally agree sih. Ya, balik lagi gitu. It's okay to have your differences, tapi jangan sampai karena kita mau fit in atau mau ngerasa belong, jadinya kita ya itu tadi geser value, mengorbankan value kita. Justru we have to live driven by our value yang kita percaya gitu. Yang ini ya udah yaitu firman Tuhan gitu. Jadi get to know deeper of what you value in dalam hidup, dan I think semakin kita kenal Tuhan, semakin kita lebih dalam lagi dengan firman, semakin kita sadar oh ternyata sebenarnya mungkin it's not weird but it's beautiful. It's a beautiful way of life gitu. So dive deeper into God's word to know value kamu tuh sebenarnya harusnya seperti apa, supaya kita bisa benar-benar hidup tuh yang tadi gitu, we are set apart, bukan mengasingkan diri, bukan eksklusif juga, bukan eksklusif, tapi ya
kita punya value-nya kita, and justru we're called to be the light of the world. Identitas kita adalah terangnya itu, terang dan garam dunia. So, yeah, I guess that's Jadi it. semangat ya kalau hari ini dilihat aneh, karena saya sudah melewati juga. Iya. Dan mungkin aku juga bisa ngomong kayak anak-anak Kristen, anak-anak gereja ini juga bisa asik kok. Iya, Iya nggak sih? Bener. Nggak yang kayak Kita lame, asik nggak ya? Asik weird. ya? Aku agak so asik sih kebetulan. Tapi ya udah aja. Iya, bener. Gitu deh. Benar. Mungkin kita tutup dengan satu ayat di Romans 1 verse 16. Ini Paulus sendiri juga dia sedang meyakinkan ya orang-orang Roma gitu. Sini dibilang, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew then to the Gentile." Dia dengan bangganya dia preach the gospel, dia nggak malu sama kebenaran firman Tuhan karena dia percaya dari itu justru akan mengubahkan orang-orang, mengubahkan hidup kita. So, Ya. Oke. Segitu aja kan ya? Ya udah. Alright. Semangat guys. Semangat kita. Bye. Bye-bye. See you in the next episode.